Saudara, hari ini tema yang akan saya bawakan adalah hidup di tengah penderitaan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Yuk kita baca sama-sama. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Saudara, ada seorang wanita setiap jam 2 malam menerima telepon. Ternyata yang menelpon itu adalah tetangganya, seorang kakek-kakek. Kakek ini telepon wanita ini karena dia merasa terganggu setiap malam mendengar bunyi anjing menggonggong. Dan kakek ini menuduh bahwa pemilik dari anjing itu adalah wanita itu. Dan setiap kali kakek ini telepon, kakek ini marah-marah. Dan wanita ini selalu angkat telepon dan meminta maaf. Setelah 3 hari berturut-turut kakek ini telepon dengan marah-marah, hari yang keempat giliran wanita ini telepon si kakek tepat jam 2 malam. Ketika kakek angkat, pas tahu yang telepon itu adalah wanita itu, langsung kakek ini berkata, kenapa kamu telepon saya jam 2 malam? Wanita ini menjawab, enak aja, kakek udah 3 kali telepon saya baru 1 kali. Supaya kakek tahu ya, apa emangnya enak lagi tidur dibangunin tengah malam. Dan supaya kakek tahu, saya nggak punya anjing. Jebret, teleponnya ditutup. Saudara, ini adalah contoh orang yang sedikit menderita atau susah saja, responnya sudah tidak terima. Responnya marah, responnya ingin membalas. Jika saudara ada di posisi ini, apa yang saudara lakukan? Apa saudara tipe seperti wanita ini? Saudara, kehidupan seringkali berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang usaha sepi, sakit penyakit silih berganti, problema keluarga yang tidak selesai-selesai, bencana alam, dan berbagai problema-problema kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Harus diakui, suka atau tidak suka, diminta atau tidak diminta, penderitaan akan selalu ada dalam hidup kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami penderitaan. Sehingga penderitaan dapat disebut sebagai bagian dari hidup manusia di dunia ini. Tapi apa yang dilakukan oleh wanita ini bukan respon yang benar. Bukanlah respon orang percaya. Lalu bagaimana merespon dengan benar penderitaan di dunia ini? Dari ayat firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25, ada 3 cara yang benar dalam merespon penderitaan di dunia ini. Respon yang pertama atau cara yang pertama adalah tetap taat kepada Tuhan yang terambil dari ayat yang ke-18. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa seorang hamba harus tunduk kepada tuannya. Namun ketaatan di sini bukanlah atau tidak sama dengan mengikuti perintah secara buta.
Ketaatan yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus dalam konteks ini adalah sejauh mana perintah tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, di perusahaan di mana saudara bekerja, bos saudara menyuruh saudara untuk melakukan hal yang jahat atau bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya saudara diminta untuk markup harga pembelian sebuah barang, atau saudara diminta untuk menyebutkan barang yang mau dijual ini made in USA. Padahal sebenarnya barang ini adalah made in Tangerang. Kalau saudara ada di posisi ini, apa yang akan saudara lakukan? Saudara pilih untuk mengikuti bos atau saudara menolak perintah bos? Kalau saudara menolak, saudara kehilangan pekerjaan. Kalau saudara memilih untuk menuruti, saudara berdosa. Mana yang saudara pilih? Ketaatan kepada Tuhan adalah harga mati. Artinya saudara, orang Kristen tidak ada pilihan, harus mentaati Tuhan, harus mentaati firman Tuhan. Walaupun susah, walaupun menderita, walaupun dunia tidak suka kepada kita, tapi kita harus taat kepada Tuhan. Saya ingat cerita yang dibawakan oleh Pak Edi pada saat dia berkhotbah, di mana Pak Edi menceritakan ada seorang pekerja diminta bosnya untuk bekerja hari Minggu. Padahal bosnya tahu kalau orang ini dia setiap hari Minggu beribadah, setiap hari Minggu ke gereja. Dan bosnya ini agak mengancam, kalau kamu tidak mau kerja hari Minggu, kamu akan kehilangan pekerjaan. Setelah dia berdoa saudara, akhirnya orang ini mengambil keputusan, dia tidak mengambil pekerjaannya. Dan memang dia kehilangan kerjaan saudara. Tapi apa yang terjadi? Tidak sampai 1 bulan, baru 2 minggu, orang ini sudah mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan kerjanya lebih bagus. Kerjanya hanya Senin sampai Jumat. Dan gajinya saudara 2 kali lebih besar dari gaji sebelumnya. Taat kepada Tuhan tidak rugi. Walaupun awalnya kita melihat kita rugi. Tapi ingatlah saudara, Tuhan tidak buta. Ketika kita memilih untuk taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bagaimana dengan saudara? Tantangan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Apa saudara dituntut oleh bos saudara untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Saudara, tetaplah bertahan. Jangan goyah. Yakinlah, Tuhan akan membela saudara dan memberkati hidup saudara. Cara yang kedua, memilih kasih karunia Tuhan yang terambil dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kata kasih karunia di sini adalah diambil dari istilah bahasa Yunani yaitu karis. Yang secara umum karis adalah perbuatan atau sikap baik kepada pihak lain. Tapi karis yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah karis yang bersifat khusus, yaitu sikap baik Allah kepada kita bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena karya penebusan di dalam Kristus. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan bukan saja menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga memelihara hidup kita. Sehingga respon kita kepada Tuhan, kita bukan saja bersyukur karena kita diselamatkan, tapi kita juga bersyukur karena ada pemeliharaan Tuhan. Artinya Tuhan berjanji ketika orang Kristen menderita di muka bumi ini, Tuhan akan memberikan pemeliharaannya, yaitu kasih karunia-Nya yang menaungi kita, senantiasa menaungi kita. Contoh yang paling jelas saudara adalah Rasul Petrus. Rasul Paulus maksud saya. Yang paling jelas ada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menderita duri dalam daging, Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Kasih karunia Tuhan menaungi Paulus walaupun menderita. Sehingga ini menjadi tekad bagi Paulus. Paulus berkata, kalau begitu
saya lebih memilih untuk menderita, tidak disembuhkan, asal saya mendapat kasih karunia Tuhan, dibandingkan saya disembuhkan tapi saya kehilangan kasih karunia Tuhan. Kita lihat di sini saudara, berarti kasih karunia Tuhan melebihi penderitaan apapun di dunia ini. Hal ini saudara seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau saudara menderita karena Kristus, karena kebenaran, bukan karena dosa ya saudara, bukan karena kesalahan sendiri. Bersyukurlah karena Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan akan memelihara saudara, mencukupkan segala kebutuhan dalam menghadapi penderitaan. Bahkan saudara berkemenangan. Seperti Paulus berkata, ketika aku lemah, Tuhan yang menjadi kuat. Ada perbedaan saudara dan harus dibedakan antara penderitaan karena kebenaran dan penderitaan karena dosa. Penderitaan karena dosa yaitu mencuri, membunuh, menipu, atau juga ada orang mencari-cari penderitaan seperti mabuk-mabukan, terlibat narkoba ataupun seks bebas sehingga mengakibatkan penderitaan. Atau juga ada orang yang tidak sanggup menahan atau menjalani kehidupan yang begitu susah, akhirnya mereka mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Ini pun bukan penderitaan karena kebenaran dan bukan penderitaan karena Kristus. Saudara, ada seorang negro yang bernama Kaf yang hidup di zaman perbudakan, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua. Kaf ini adalah budak yang begitu setia kepada tuannya. Suatu hari, tuannya ini mengalami kesulitan uang. Akhirnya, Kaf dijual kepada pemilik perkebunan yang lain. Ketika Kaf dibawa ke pemilik yang baru, pemilik yang lama berkata, Kaf ini adalah seorang yang baik dan dia juga adalah pekerja keras. Engkau akan disenangkan dalam berbagai hal. Kecuali satu. Apa itu? Kata pemilik yang baru. Dia akan terus berdoa dan kamu tidak akan dapat menghentikannya. Apa? Berdoa. Saya akan menghentikannya segera mungkin. Singkat cerita saudara, di tempat yang baru, Kaf memperlihatkan kesetiaannya kepada majikan yang baru. Dan juga dia tetap setia berdoa. Suatu hari, Kaf dipanggil oleh majikannya. Majikannya berkata, Kaf, mulai hari ini kamu tidak boleh berdoa. Saya tidak mau ada orang berdoa di perkebunan saya. Hentikan perbuatanmu yang sia-sia itu. Meskipun saudara sudah diperingati, Kaf tetap berdoa. Ternyata diketahui oleh majikannya. Keesokan harinya Kaf dipanggil lagi dengan tuduhan tidak menuruti perintah. Ketika Kaf ditanya, Kaf, kenapa kamu tidak turut perintah? Kaf menjawab, Tuan, saya tidak bisa hidup tanpa doa. Mendengar ini, tuannya begitu murka, langsung menyuruh orang untuk mengikatkan Kaf dan disuruh melepaskan bajunya. Dan saat itu juga tuannya mencambuk Kaf sampai akhirnya kulit dan badannya Kaf itu robek dan terluka. Melihat ini saudara, istrinya tidak tega dan menganggap bahwa suaminya sudah melakukan perbuatan di luar pri kemanusiaan. Istrinya majikannya ini berusaha untuk menghentikan majikannya ini atau suaminya. Tapi bukannya berhenti, suaminya malah mengancam dengan hal yang sama. Jika kamu menghentikan saya akan melakukan hal yang sama. Jika kamu mau hentikan saya. Akhirnya istrinya takut. Dan tetap si majikannya ini mencambuk Kaf. Sampai kelelahan sendiri. Setelah majikannya ini lelah, baru dia stop, baru dia berhenti. Setelah itu dia suruh orang untuk memandikan Kaf dengan air garam.
Setelah dia dimandikan oleh air garam, Kaf disuruh lagi bekerja di ladang. Dengan menahan sakit, Kaf tetap bekerja. Dan malam harinya saudara, majikannya tidak dapat tidur. Dia begitu gelisah. Balik kanan, balik kiri, tidak bisa tidur. Melihat ini, istrinya berkata, "Kamu mau saya panggilkan dokter?" Lalu suaminya berkata, "Saya tidak butuh dokter. Yang saya butuhkan adalah orang yang dapat mendoakan saya." "Kamu tahu ada orang yang bisa mendoakan saya?" Istrinya berkata, "Saya tidak tahu ada orang yang bisa mendoakan kamu di perkebunan ini. Kecuali satu, budak yang tadi pagi kamu siksa itu." Akhirnya Kaf dipanggil. Setelah Kaf dipanggil, Kaf ditanya, "Kaf, apa kamu bisa berdoa buat saya?" Langsung Kaf berkata, "Bisa Tuhan. Sejak Tuhan menyiksa saya sudah mendoakan Tuhan." Lalu akhirnya Kaf berlutut dan berdoa. Dan malam hari itu saudara, selain majikannya bisa dapat tidur, malam itu majikan dan istrinya menerima Yesus. Dan setelah itu, hari itu Kaf menjadi kesayangan dan kepercayaan dari majikannya. Saudara, orang yang menderita karena kebenaran, karena Kristus, akan memperoleh kasih karunia Tuhan, akan memperoleh kemurahan Tuhan. Tahukah saudara, Roh Kudus hanya disebut satu kali dalam Alkitab sebagai roh kemuliaan, yaitu dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu." Saudara, jika disebut hanya satu kali, ini berarti sangat-sangat khusus, sangat-sangat spesial. Kapan Roh Kudus disebut sebagai roh kemuliaan? Ketika orang Kristen menderita karena kebenaran, saat itulah Bapa di surga dipermuliakan. Wow, luar biasa saudara, luar biasa ya. Saya waktu merenungkan ini tuh saya sampai gemeter sendiri, saya bilang ini, Tuhan sungguh luar biasa. Ketika kita menderita karena Kristus, Bapa di surga dipermuliakan. Berarti saudara, adalah suatu hak istimewa kita dapat menderita karena Kristus dan karena kebenarannya. Saudara, saat ini saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang saudara alami. Jika saudara menderita karena Kristus, menderita karena kebenaran, bersyukurlah, bersukacitalah, karena Tuhan akan menjaga saudara sampai saudara mengalami kemenangan melampaui penderitaan itu. Seperti Kristus telah menang. Cara yang ketiga, siap mengikuti teladan Kristus yang terambil dari ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Saudara, ketika kita diperhadapkan dalam suatu masalah, misalnya sebagai orang Kristen, kita dicaci maki, kita dihina, tentu respon kita tidak terima, kita akan marah. Namun ini tidak mencerminkan teladan yang diberikan Kristus kepada kita. Sebab di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Apa arti teladan di sini, saudara? Teladan di sini artinya meninggalkan suatu cara atau suatu contoh untuk ditiru. Dan teladan yang paling utama yang Yesus berikan kepada kita adalah penderitaannya di atas kayu salib. Yesus menderita, Yesus mengalami berbagai penderitaan di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dan tidak bersalah, tapi ia harus
hukum mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dan tidak bersalah, tapi ia harus dihina, ia harus dicemooh. Namun saudara, Yesus tidak membalas orang-orang yang menyakitinya. Karena itulah Petrus memakai pribadi Yesus sebagai teladan bagi kita dalam hal menghadapi penderitaan. Kenapa? Karena kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita. Jadi sebenarnya saudara, menderita bagi Kristus itu adalah panggilan. Dengan kata lain, ketika kita meneladani Kristus, itu berarti kita sedang merespon, memberikan jawab atas panggilan itu. Apa arti dipanggil di sini? Dipanggil di sini artinya berarti siap untuk menderita. Berarti kapanpun panggilan itu datang, kapanpun penderitaan itu datang, saudara harus siap, saudara harus standby. Orang Kristen, kita adalah orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Kristus, yang telah diselamatkan oleh Kristus di atas kayu salib. Kita ini orang-orang yang tidak disukai oleh dunia ini. Kita pasti dibenci oleh orang-orang berdosa. Sehingga kita harus siap menghadapi penderitaan kapanpun. Kita harus siap menghadapi cemooh dari mereka ataupun caci maki dari mereka. Namun saudara, jika saudara tidak dipanggil, itu berarti bonus bagi saudara. Tapi jika saudara dipanggil untuk menderita, saudara harus siap. Contohnya adalah tentara yang siap perang. Tentara ketika dia dipanggil untuk berperang, ia harus siap berangkat ke medan pertempuran. Enggak ada istilah tentara waktu dipanggil untuk berperang, dia katakan, sebentar dulu ya, istri saya lagi hamil. Ntar aja saya berangkat perangnya setelah istri saya melahirkan. Enggak ada cerita seperti itu saudara. Atau pemadam kebakaran, seorang pemadam kebakaran, jika dipanggil ya harus berangkat. Enggak ada istilah saya pergi ke mall dulu, beli sepatu, baru saya pergi berangkat untuk memadamkan kebakaran. Orang Kristen harus siap menerima panggilan penderitaan. Charles Templeton adalah seorang pengkhotbah besar yang telah memberkati banyak orang selama 20 tahun. Tapi hanya karena melihat sebuah gambar di majalah, di mana gambar itu adalah menggambarkan seorang wanita kulit hitam yang sedang menggendong bayinya yang sudah mati. Dan wajahnya menatap ke atas, seolah-olah mengekspresikan ekspresi putus asa karena Tuhan tidak memberikan hujan, tidak menurunkan hujan. Dan karena gambar ini saudara, Charles Templeton imannya membelot. Dia berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan yang baik? Mengapa Tuhan diam saja melihat penderitaan yang terjadi di dunia ini? Mengapa Tuhan diam melihat penderitaan pada wanita ini sehingga anaknya mati? Dari gambar ini saudara, iman Charles Templeton terkikis dan habis. Dari seorang pengkhotbah besar, dia menjadi seorang agnostik. Ini adalah contoh orang yang tidak tahan menghadapi penderitaan. Bahkan hanya melihat penderitaan, dia sudah meninggalkan imannya. Seharusnya Charles Templeton mengerti dengan jelas panggilannya, bahwa dia dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Polikarpus saudara adalah seorang murid dari Rasul Yohanes. Dan Polikarpus juga adalah seorang uskup di Jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna ini adalah sebuah kota di Asia Kecil. Dan Polikarpus terkenal sebagai orang yang memiliki iman yang teguh dan hidupnya sangat sederhana. Dan saat itu di Smyrna menyebar banyak ajaran-ajaran sesat. Dan Polikarpus menentang ajaran-ajaran sesat ini. Dan di tahun 154, Polikarpus ditangkap dan digiring ke Roma.
Dan kaisar meminta Polikarpus untuk menyangkal Kristus dan mengutuk Kristus. Tapi Polikarpus tidak mau. Sampai 3 kali kaisar menyuruh Polikarpus untuk menyangkal dan mengutuk Kristus. Jika Polikarpus tidak mau melakukannya, ia akan dihukum mati. Namun Polikarpus dengan tegas dan berani, dia katakan, saya sudah melayani Tuhan selama 86 tahun. Tapi belum pernah satu kali pun Tuhan berbuat jahat kepada saya. Bagaimana mungkin saya dapat mengutuk Kristusku, Sang Juru Selamatku. Dan saat itulah saudara, Polikarpus dibakar hidup-hidup. Dan sisa tubuhnya dibawa orang ke Smyrna untuk dikubur. Polikarpus mengerti dengan jelas panggilannya untuk siap menderita bagi Kristus. Bagaimana dengan saudara? Penderitaan apa yang sedang saudara alami? Apakah saudara menderita karena Kristus? Atau saudara menderita karena saudara sebagai orang Kristen? Tetaplah bertahan saudara. Jangan menyerah, jangan mengeluh, dan jangan merasa diri paling menderita di dunia ini. Tapi pandanglah kepada salib Kristus. Maka Tuhan akan menolong saudara untuk saudara dapat melakukan tugas panggilan untuk menderita seperti Kristus. Dan ingatlah, ada upah yang besar di sorga menanti saudara. 3 respon yang benar di dalam menghadapi penderitaan bahkan berkemenangan. 1, taat kepada Tuhan. 2, memilih kasih karunia Tuhan. Dan 3, siap ikut teladan Kristus. Saudara siap? Saudara siap? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Kami sadar bahwa kami hidup di tengah dunia yang makin banyak memberikan penderitaan Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami pelajari dan kami dengar, kami lagi diberikan kekuatan untuk tetap taat kepada Tuhan, untuk memilih kasih karunia Tuhan, dan siap ikut teladan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada pertolongan. Tolong setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini untuk tetap berdiri teguh sebagai orang-orang percaya, untuk tidak mudah dan tidak meninggalkan iman percaya kami hanya karena penderitaan. Karena kasih karunia-Mu melebihi apapun penderitaan di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita menaikkan pujian respon. Aku berserah dan I surrender all.